Kembali lagi bersama Kuli Project. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Cupertino. Ya, apa ini Cupertino? Jadi, Cupertino itu kalau bisa dibahasain manusia ya. Jadi istilahnya itu kan sebelumnya kita sudah belajar tentang desain-desain UI gitu sebelumnya. Nah, itu semua itu kebanyakan menggunakan material desain. Nah, jadi material desain itu biasanya digunakan untuk Android, versi-versi Android, tampilan-tampilan pada device Android gitu. Nah, untuk tampilan iOS biasanya itu tampilan UI-nya itu berbeda. Nah, makanya itu kita menggunakan yang namanya Cupertino Design. Cupertino Design, ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buka di di sini di dokumentasinya UI widget Cupertino. Nah, jadi itu Cupertino itu stylenya iOS gitu. Jadi semuanya stylenya iOS. Ini misalnya nih ada alert dialog. Kalau misalnya kita alert dialog biasa yang material versi Android gitu ya. Tampilannya bukan tampilan seperti ini tampilan iOS banget kan. Nah, seperti ini misalnya dead picker. Nah, tampilan Android banget nih. Tampilan iOS banget nih. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa gunain yang namanya Cupertino. Jadi misalnya kita mau pasang navigation bar atau app bar nih, biasanya kita di material itu namanya app bar. Tapi kalau misalnya di tampilan iOS itu kita bisa gunain widget yang namanya Cupertino navigation bar gitu. Penggunaannya sih mirip-mirip sama widget pada umumnya ya, misalnya switch gitu, Cupertino switch, ntar switchnya kayak gini. Nah, kemudian ada banyak nih. Nah, kita langsung aja kita coba nih perbedaannya apa sih yang paling jelas. Nah, teman-teman buka dulu project baru ya. Jadi di sini saya udah buat konsep sederhana dan kita coba ganti center ini sebagai sebuah teks nih. Jadi kita coba ini salah satunya nih. Misalnya kita coba alert dialognya deh. Alert dialog. Misalnya childnya ini kita pasang mungkin elevate button ya, karena ini udah versi 2 jadi on press-nya nanti dulu. Childnya ini kita kasih teks yang mana tulisannya alert dialog. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau diklik nih mau ngapain? Kita mau menampilkan sebuah alert dialog biasa aja ya. Jadi pas diklik itu kita pasang show dialog misalnya. Show dialog. Dia butuh konteks sama builder. Nah, builder itu dia butuh apa? Ini ada konteks nih. Ya udah kita return sebuah alert dialog. Nah, ini kan. Alert dialog ini kalau kita lihat nih, dia itu material dialog. Nah, jadi ini desainnya tipe material. Kalau misalnya kita pakai Cupertino alert dialog nih di sini, Cupertino alert dialog mana nih? Cupertino homepage Cupertino alert dialog. Nah, ini kita pakai ini, dia tuh harus mengimport satu nih, import cupertino.dart. Nah, jadi biasanya kan kita material.dart ya, karena kita menggunakan semuanya nih material biasanya tuh ya. Ini kayak app bar nih, material design app barnya. Kalau misalnya kita mau desain app bar yang buat iOS, berarti kita gunainnya ya Cupertino navigation bar, bukannya app bar biasa gitu ya. Jadi kebanyakan tampilan-tampilan UI ini tampilan material gitu, bukan tampilan iOS gitu. Kalau kita mau develop tampilan iOS, ya kita gunain lah namanya Cupertino ini gitu. Nah, kita coba aja yang biasa dulu deh, alert dialog. Misalnya kita pasang title teks gitu ya, berupa teks misalnya delete item. Misalnya gini, delete item. Terus kontennya kita pasang teks juga. Kita pasang are you sure
to delete this item, misalnya ini mah. Kemudian kita pasang action. Nah, action itu misalnya kita pasang text button deh. Text button on press nanti dulu. Kemudian ada child, kita pasang text deh. Kita pasang text yes sama no gitu. Oke, ini bagian no-nya. Nah, kemudian ini bagian yes-nya. Nah, ini tampilannya akan seperti apa ketika ini kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan material design. Nih, kalau kita lihat di sini material ya, material dialog. Ini tampilan material design. Jadi bentuknya akan seperti ini gitu. Ini Android banget ya tampilan materialnya. Nah, ada yang namanya Cupertino alert dialog. Nah, itu seperti apa? Kita save. Nih, coba kita cek. Nah, seperti ini. Ini tampilan iOS banget kan, gitu. Nah, kalau kita mau buat sebuah ini kita materinya materi adaptif ya. Cupertino itu lebih ke arah adaptif, bukan responsif. Jadi ini lebih ke adaptif. Gimana caranya ketika device-nya beda itu tampilannya itu beda. Apakah tampilan Android atau iOS? Misalnya kita multi platform. Jadi kita bisa ngecek nih. Kita import dulu nih. Import yang namanya dart.io. Kemudian di sini kita bisa cek jadinya. Kita mau pakai apa namanya, platform apa, platform titik is iOS. Kalau dia iOS, dia akan, kalau misalnya true nilainya, dia akan mengembalikan ini Cupertino ini. Kalau dia false nih, kalau dia false dia akan mengembalikan yang alert dialog biasa aja, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia iOS bentuknya akan seperti ini tampilannya. Kalau dia Android nanti akan tampilan ini. Save. Karena ini kita menggunakan iPhone, jadi device-nya ini kedeteknya itu platformnya iOS. Jadi diklik akan seperti ini. Itu teman-teman. Mungkin kita akan coba tampilan ini dijalankan di sebuah mana? Android ya. Kita coba cek dulu ya. Ini kita kecilin aja. Oke, ini emulatornya dulu. Wah, emulator Android besar banget ya. Sini. Mana nih? Kecilinnya gimana nih? Oke lah. Pokoknya ini intinya ini Android ini gede banget. Oke, nah ini kita jalanin aja. Kita coba run without debug Androidnya. Oke, nah ini tampilan Android nanti akan seperti ini. Mungkin versi Android itu agak sedikit lama jalannya. Nah, ini akan seperti ini. Ini udah terlihat banget ya bedanya ya. Jadi ini tampilan iOS, ini tampilan Android. Dia defaultnya itu dia berada di center ya. Kemudian nih kalau misalnya kita buka alert dialog, nah tampilannya otomatis dia akan ngebaca platform itu bukan iOS tapi yang ini selain iOS. Jadi seperti ini, gitu teman-teman. Jadi kalau kita jalaninnya di 12 gitu, ini kita coba run lagi, run without debug. Nah ini nih tampilannya kan seperti ini ya. Kita klik ya, ini alertnya iOS. Oke, ini merupakan materi adaptif ya. Jadi nggak cuma alert ya, jadi teman-teman bisa banyak nih belajar aja dari dokumentasinya, banyak, nggak terlalu susah. Misalnya kita dead picker deh, yang paling kelihatan jelas juga ya dead picker di material design tuh kayak gimana. Misalnya nih on pressnya ini kita pasang dead picker misalnya ya. Jadi kita cek dulu deh platformnya, platform is iOS atau bukan. Kalau dia iOS dia akan ngapain? Kalau iOS dia akan bla bla bla, dan kalau Android ini kita pasang Androidnya dulu. Kita akan show dead picker namanya. Show dead picker. Nah, ini nih. Kecilin dulu deh semuanya. Oh, ini kecilin dulu. Oh, ini dah.
Jadi di sini show date picker dia ada beberapa parameter yang harus diisi nih. Misalnya bentar nih, is iOS atau is Android nih, misalnya kita cek Android. Kalau Android dia akan menampilkan yang ini gitu ya. Kalau iOS dia akan menampilkan yang mana gitu. Kalau iOS namanya itu dia Cupertino Date Picker. Nah, karena Cupertino Date Picker ini sebuah sebuah widget, jadi kita harus bungkus dulu nih kan. Kalau ini kan sebuah function ya, bukan widget dia. Jadi kita bisa bungkus yang namanya show Cupertino model pop-up. Nah, jadi kita pasangnya di pop-up nih. Gimana ya? Di sini di pop-up. Jadi pas dia diklik, dia nge-pop up ini. Kita show Cupertino model pop-up. Nah, yang ini. Oke, ini panjang banget ya. Oke, kita coba kecilin. Nah, di sini. Jadi kalau dia Android, dia akan menampilkan yang ini langsung date picker. Kalau misalnya iOS, dia akan menampilkan yang ini. Nah, kita coba yang Android dulu. Nah, initial date. Date itu pilihan pertama ya. Jadi dia butuh widget datetime namanya. Pasang aja datetime. Gitu. Now, misalnya inisialnya now. Kemudian first date. Jadi dia datetime juga. Kita pasang year-nya misalnya mulainya kita dari 1999. Kemudian last date-nya sampai pilihannya itu sampai 2050 deh. Oke. Nah, kemudian builder ini dia akan ngebuild apa? Kita cek dia butuhnya konteks. Oke, kita return. Baru di sini kita return yang namanya Cupertino date picker. Nah, seperti ini. Cupertino date picker. Nah, ini apa nih? Dia membutuhkan sebuah function yang isinya itu datetime. Jadi kita nggak perlu aja dulu ya, nanti dulu ya. Jadi di sini datetime, nanti datetime. Coba kita print deh. Kita print datetime-nya. Nah, katanya dia ngembaliin datetime gitu. Kemudian ada yang namanya, dia sebenarnya sama nih, initial date sama last date. Nah, semuanya sama. Oh, ada nggak ya? Initial date time. Oh, dia tulisannya beda. Initial date time. Jadi kita pasang now. Kemudian apa nih? Oh, dia minimum year ya. Ya udah, satu aja deh. Kita pasang ini aja. Jadi kita coba ya. Ini kalau misalnya dia tampilannya Android, dia akan menampilkan yang ini bentuknya kayak gimana. Kita coba aja di Android dulu deh. Seperti ini ya. Ini kita stop. Kemudian di Androidnya kita, mana Android? Oh, ini ya. Nah, ini kita balikin dulu. Ini di Android tampilannya kita run dulu. Ini kita harus berada selalu di atas ya. Gimana ya caranya? Ini ya. Bentar. Ini always on top. Ini udah ya. Padahal ya. Gimana nih ngerannya? Jadi kita coba run aja ini di Android nih. Kita cek di Android. Kita run without debug. Nah, ini di Android itu nanti date picker itu akan yang tampil show date picker ini. Dia akan seperti apa sih tampilannya ketika kita klik. Nah, seperti ini dia tampilannya. Jadi inisial awalnya ini sekarang tanggal 5 April ya. Jadi dia dari kita ngesetnya 199 ya sampai 2050 ngeset akhirnya. Gitu teman-teman. Misalnya kita 2039 tanggal berapa nih? Oke gitu misalnya. Nah, itu ya. Jadi ini tampilan date pickernya Android. Gimana kalau tampilan date pickernya iOS? Oke, gimana? Kita stop aja. Kita coba running dia di iPhone seperti ini. Kita run juga without debug. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Sama ya awalnya mah. Ketika dia diklik, nah tampilannya akan seperti ini. Oh, ini kenapa nih?
Oh, dia backgroundnya ya. Jadi kita bisa sebenarnya kasih dia, kita bungkus di sini dengan sebuah kontainer yang kita kasih warna putih misalnya. Save, kita coba backnya gimana nih jadinya, untuk dari start. Ini kita klik coba, nah ini backgroundnya putih. Nah kita ini kan terlalu tinggi ya, penuh ya, jadi kita bisa kasih height gitu pakai media query aja. Materi media query ada ya di materi media query pada video sebelumnya. Kita pasang height-nya, kita bagi 3 atau kita mau 0,3. Coba saya kita restart coba. Ini kita klik. Nah, ini akan tampil seperti ini. Jadi dia akan muncul namanya modal pop up tapi tingginya itu cuma 0,3 device dari layar. Soal dia di rotate ya ukurannya segini, jadi kecil ya. Atau kita kasih 0,4 deh. Saya itu kita klik. Nah, ini sudah rada mendingan ya. Kita coba rotate lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh yang mana tadi? Ini ya, on time change. Nah, ini apa nih? Jadi kita ngeprint ya. Nah, ini nih. Jadi pas kita klik ini, kita ganti aja nih. 1, 2. Nah, ini. Tanggalnya berubah kan? Itu jamnya. Nih PM, AM. Berubah. Nih, tanggalnya. Nah, gitu. Jadi ketika dia ada perubahan, dia mau ngapain nih tergantung teman-teman ya nanti ya, bebas ya. Nah, misalnya kita mau ini nggak cuma tanggalnya aja, modenya kita bisa kasih di sini, mode. Nah, itu butuh apa? Cupertino date pick mode. Oke, pasang aja Cupertino date pick mode. Nah, ini yang date. Kita save, kita cek nih. Jadi ini cuma tanggal aja ya, cuma tanggal aja, nggak ada time-nya. Kalau mau time aja bisa, di sini ada apa aja sih, time, misalnya time aja. Nah, ini kita coba klik. Nah, ini cuma time aja kan, gitu teman-teman. Ya mungkin ini teman-teman di sini bisa pakai sendiri ya, teman-teman sesuka hati teman-teman mau pasang apa. Misalnya nih Cupertino text field bentuknya nanti kayak gini, kan beda ya text fieldnya di material sama text fieldnya di Cupertino kayak gini bedanya. Jadi banyak ya teman-teman bisa gunain sendiri nih Cupertino iOS style-nya. Ini ibaratnya iOS style. Mungkin cukup sekian materi tentang Cupertino. Semoga bermanfaat dan selamat berkreasi.